Iya, karena kalau lo tolak pemilu, lo mesti tolak semua. Iya, Yang paling padahal senang, dia udah menang, udah capek-capek ya. ya, yang paling senang nih kalau tolak pemilu, partai-partai besar nih tolak pemilu, yang paling senang siapa? PSI, men. Jadi mungkin 2029 itu kita akan lihat anak-anak presiden maju lah. Gibran, Kaisang mungkin ya. Puan, AHY, maju tuh. Iya. Enak ya jadi anak presiden ya kalau kayak gitu. Iya, salahin bapak lo lah. Anaknya Prabowo maju nggak kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau Mas Didit mau maju, Mas maju Didit aja. kayaknya nggak terlalu Nggak tahu. Ya, tertarik gua nggak tahu politik ya. Dulu juga Gibran begitu. Nggak tertarik tapi dia jadi juga. Tiba-tiba jadi gubernur DKI. Iya, kali aja kan Mas Didit ngeliat-ngeliat Gibran, enak juga nih orang jadi wapres ya. Maju juga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Forum, selamat bergabung lagi di acara PHD 4K. Podcast hanya di sini, kita selalu kreatif, kritis, konsisten, dan pastinya kocak dong. Ya kan? Kali ini PHD akan bicara tentang yang namanya PHD-nya singkatannya adalah prediksi Hensat di sini. Karena sudah ada tamu kehormatan kita, Bung Hensat. Wah, luar biasa nih. Emang lo selalu ngomong gitu kan ya? Ya iya. Yang datang sini tamu kehormatan ya? Pasti terhormat lah. Minimal kita kasih makan. Gimana? Podcast serius Bung banget. Hensat, Sena, gimana nih? Apanya? Kayaknya lemes-lemes aja nih. Enggak kan gue udah bilang. Gimana? Gue kalau manggil lo di sini apa sih? Apa Ciri khas aja? lo apa? Pak De, Bang, Pung. Bung. Kan kita kan kayak Bung Karno, Bung Hatta nih jadi. Jadi kan, dulu tuh kan akhir Januari Bung ya, gue udah bilang kalau memang kita sudah bisa membaca ada kemungkinan kecurangan, 0103 ini ngobrol deh. Oh, ini Bicara. prediksi atau cerita lama dulu? Cerita belum dulu jadi nih prediksi gua. nih ya. Nah, Oke, kita cerita nih. lama dulu. Oke. Kalau udah ketemu memang ada kecurangan 0103 ngobrolnya dua. Yang pertama, pemakzulan diteruskan. Iya. Kiai Ma'ruf jadi presiden, siapin pemilu baru. Iya. Yang 0103-nya mundur dari pemilu. Oh. Kalau memang waktu itu ketemu udah dua kubu ini banyak kecurangan, tapi kan sekarang udah terlambat. Iya. Udah terjadi pencoblosan dan semuanya hampir semua mengatakan pencoblosan dugaan kecurangan itu terjadinya sebelum pencoblosan. Ibaratnya kalau masuk sekarang- ring tinju gitu kan. Udah the show is over, udah selesai. Lo udah KO. Udah KO. Terus lo protes. Kan Waktu itu ada kalau nggak kita salah nggak ya. KO gitu kan. Iya, siapa Mayweather lawan siapa gitu. Lagi dipisahin terus Iya, dia iya. tonjok ya tepar orangnya. Iya. Memang secara etika dia salah, tapi dia menang gitu. Iya. Nah, itulah konsepnya. Tapi kan sekarang ini jadinya teman-teman tuh semangatnya sih masih ada ya untuk membongkar kecurangan itu, tapi agak sulit ya. Iya. Jadi Anda sebenarnya melihat bahwa untuk membongkar kecurangan ini sulit karena apatis terhadap Ya, masalah proses hukumnya atau gimana? Ya lo lebih paham itu kan. Tapi kan kalau misalnya ada dugaan, misalnya kepala desa diancam, kan lo kalau sidang MK kalau gua nggak salah ya, itu kepala desanya mesti lo hadirin Oh tuh. iya dong, saksi penting Nah, kan. dia mesti ngaku kalau gue diancam. Tapi kalau selama itu nggak ada ya udah, Nggak bisa tuh ya. mau gimana lagi gitu. Iya. Jadi ya Kalau berharap pada- misalnya begini, si kepala desanya diwawancara, dipakai video, terus kemudian jadi saksi, bukti di MK, mungkin nggak itu? kan lo juga tuh lebih paham itu. Dia mesti datang kan tetap kan, kagak bisa pakai video kan. Ini dia ya, kedatangin orang ratusan Iya. ribu susah juga ya. Susah bos. Jadi sekarang ini menurut gue sih kita tinggal berharap pada proses alam aja. Misalnya ya, nanti kan 20 Maret itu pengumuman resmi. Ya, Siapa dari KPU ya. elected presidennya Ya, kan, oke. KPU. Mungkin ya di saat itu pula Pak Jokowi itu beneran sesuai dengan teori politik lemdak itu. Apa tuh? Lame duck. Lemdak itu ya. Jadi lame jadi duck. bebek lumpuh itu kan. Ya, lame duck. Oke, ya. Karena si Pak Prabowo ini adalah presiden yang akan memimpin nanti. Misalnya Prabowo yang diumumkan ya. Dia akan memimpin. Sementara Pak Jokowinya kan akan turun tuh. Lo kan pernah dekat kekuasaan ya, Bung ya. Misalnya. Bukan dekat, masih dekat kok. Oh, masih dekat ya. Coba lo bayangin tuh. Iya. Rapat kabinet ya. Pak Jokowi bilang nih,
untuk mempercepat pergerakan IKN, sebaiknya besok kita bersama-sama ke IKN. Oke. Orang-orang yang mau jadi menterinya Prabowo, pasti kan juga, ini kira-kira Bos Praps ngomong apa nih? Jadi ngelobi Prabowo dulu lah. Kita lihat dulu, jangan sampai salah ngomong. Prabowo nggak setuju, kok nggak dipakai lagi jadi menteri kan? Iya betul. Lihat dulu, begitu Prabowo bilang, izin presiden, mungkin nggak besok ya, mungkin minggu depan. Bisa berubah tuh ya. Nah, itu menteri-menteri yang pengen jadi menteri lagi. Ikutan minggu depan. Pak Presiden, saya setuju dengan Pak Prabowo karena analisa pertahanan keamanan kayak gitu-gitu loh. Emang mestinya tuh Prabowo kalau memang diumumin ya habis itu dia resign sih dari kabinet tuh. Jadi ini sisanya nih tinggal 7 bulan lagi, kira-kira begitulah ya. Iya, dia situasi udahlah dia nggak usah ininya. jadi nggak usah ganggu Presiden Jokowi lah, dia konsentrasi ya untuk mimpin Indonesia lagi aja. Ini misalnya dia diumumin ya, udah begitu aja gitu. Karena kalau kemudian di situ juga ngapain gitu kan? Iya. Kan sekarang kan kita konsentrasinya, bukan konsentrasi, gue punya pertanyaan sih. Itu sebenarnya Pak Jokowi tuh lebih dukung Prabowo atau lebih dukung Gibran sebetulnya sih sebagai pemenang? Ya itu pertanyaan kita semua kayaknya, bukan lu Menurut aja lo, bro. menurut lo? Iya, sama kita juga bertanya sebenarnya. Enggak, menurut lo jawabannya apa? Menurut gua jawabannya ya Gibran lah dalam pandangan perspektif gua ya. ini Tapi menarik menurut lu gimana? Kok lu jadi nanya gua, lu gimana sih? Oh iya. Gua harus nanya lu nih. Lah kan PHD gue juga. Jadi prediksinya Hensat gimana nih ke depannya? Kalau menurut gua nggak tahu ya ada diskusi apa gitu ya sama dia. Tapi yang jelas memang kemenangan 02 versi hitung cepat ini memang perannya Pak Jokowi gede, Bos. Gede ya. Mau nggak mau Prabowo tuh mesti mengakui gitu. Iya. Jadi kalau ada tim 02 yang bilang, "Oh, ini gua gara-gara gua itu enggak tuh." Lu ngerjain hitung cepat juga kan, Bro? Hitung cepat, Bro. Nah, itu gimana hasilnya? Ya sama yang lain. Sama. Prosesnya juga sama. Prosesnya sama, cuma bingungnya beda. Jadi di show-nya nih, kalau misalnya katakanlah pertandingan tinjunya pakai angka, semua skornya hampir mirip. Sama. Gitu. Oh, gitu. Tapi gue termasuk judge yang kalau di tinju ya, bingung juga gitu. Kalau di tinju kan yang bawahnya masih enak tuh angka-angkanya. Kalau yang bawahnya kayak lu gitu nggak enak sih ngeliatnya. Ini saudara. Kurang ajar ya. Gue tuh bayangin aja ya. Lo mau bayangin lo? Mau bayangin nggak? Bayangin. Gimana? Itu kan gue ngelihat angka-angka itu ya, kan sedap juga gue men. Tapi gini loh maksud gue. Iya, gue lihat tuh. Gue lihat tuh waktu di di TV One. Iya. Kan gue ada di situ juga kan. Iya. Kan gue kan dengerin lu tuh di belakang. Iya. Nah, itu lu ngomongnya tuh kayak ya pokoknya mengamati tapi kayak nggak all out tuh gitu. Kayak ada berat bro, hati. karena begini gitu. loh. Gue memprediksi ya, Anies itu memang 24 sampai 28. Bisa 2 putaran, asal Mas Ganjarnya nggak turun banget. Kan memang trennya dia lagi turun tuh. Dan memang ini yang dihantam di 03 bro, paling gampang. Jadi gue memprediksi, mungkin seturun-turunnya Ganjar ini, dia ada di 26, Anies 28, atau Ganjarnya 28, Aniesnya 26. Memang itu sebetulnya analisa kita juga. Sama. Sehingga masuknya 2 putaran kan. Betul. Tapi kalau hasilnya begitu kan sampai 17% kan gue juga nanya men. Iya. Walaupun kan kita sama-sama tahu kalau Mas Ganjar sampai di Banyumas. Iya. Jokowi Banyumas. Coba bentar. Quick count yang dikerjakan kan biasanya pakai operator lapangan toh. Iya. Sama nggak sama yang lain? Beda. Oh beda. Yakin beda jaringannya ya. Jadi gini bos. Quick count itu salahnya tuh kecil banget lah, cuma 0,an. Ya karena dia ngambil dari langsung sampelnya banyak. Ke TPS kan. Tapi tugas kita itu nyatet men. Hasilnya di TPS penghitungan suara segitu. Nyatet, kirim. Di C1-nya segitu. Kalau ada perbedaan antara C1 dengan yang di papan tulis. Nah itu gitu ya, masih dipertanyakan. Yang dipakai yang C1 yang tanda tangan basah. Yang basah, oke. Gitu. Berarti genuine banget lah ya relevansinya. Jadi kita cuma nyatet aja. Tapi kita juga nyatet kejadian-kejadian. Tapi nggak bisa protes. Iya. Kejadian-kejadian yang lucu-lucu kita catat. Iya. Makanya itu dia tadi. Kalau kemudian hasil quick count-nya begitu,
Dan ini sekarang masih tahapan penghitungan juga KPU. Menurut gue yang harus dilakukan orang-orang yang percaya kalau memang ada kecurangan, ini tolak pemilu karena ada dugaan kecurangan, bukan tolak pemilu karena kalah versi hitung cepat. PDIP sudah menyatakan menolak Sirekap, tapi belum menyatakan menolak pemilu. Nah ini mungkin ujungnya ke sana atau gimana kira-kira? Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena pileg aman. Pileg aman ya, dia menang sih ya. Iya, karena kalau lo tolak pemilu lo masti tolak semua. Iya, Yang paling padahal senang, dia udah menang, udah capek-capek ya. yang paling senang nih kalau tolak pemilu, partai-partai besar nih tolak pemilu, yang paling senang siapa? PSI men. Oh iya, ulang lagi. Oh, ada kesempatan. Ada ulang lagi. Iya, gitu kan? Iya benar. PSI seneng men, karena begitu lo bilang tolak pemilu, itu pileg diulang. Semuanya. DPRD, DPD itu semua diulang. Gak bisa cuma pilpres doang. Gak bisa pilpres doang. Oke. Karena penyelenggaraan sama. Sama di hari yang sama. Waduh. Orang-orang yang nyoblos sama. Kalau dulu lo mau tolak sebelum mencoblosan ya bisa. Karena kan beda event. Ya. Pileg sendiri, pilpres sendiri dulu. Ini baru nih sekarang nih kan. Iya. Kita undang PSI aja men. Kira-kira menurut dia setuju gak kalau pemilunya diulang? Jangan-jangan dia kerja juga situ. Tapi ada Armando diem-diem aja tuh. Jadi pusing juga men. Karena belum tentu lolos. Lu bayangin loh. Itu semangat juga kan PSI itu. Wah dia percaya diri lah dengan Kaisang itu kan. Akhirnya gak lolos juga. Ini PSI itu ya. Karena susah bro. Mainin pileg itu lebih susah dari pilpres. Iya karena orangnya lebih banyak. Nah, tapi kan gini ya. PSI itu kan kalau partai politik itu punya organisasi sayap. PSI nggak punya. Iya. Dia mengandalkan anak muda padahal setiap partai politik punya organisasi sayap buat anak muda. Tapi gini juga. Kalau dulu kita lihat yang namanya 2009 tiba-tiba Demokrat dari 6% tiba-tiba bisa jadi 20%. Ingat kan? Iya. Karena ada operasi juga kan malam sebelumnya. Sebenarnya bisa juga dioperasi PSI. Tapi tiba-tiba melejit dari sekian 0, gitu tiba-tiba jadi 10-20%. Nah ini kan langsung ketahuan curang kayak gitu kan. Jadi memang nggak bisa. Jadi diprioritaskan yang mana dulu gitu. Karena nggak bisa main dua-duanya. Gitu kira-kira analisa. Jadi kira-kira PSI masih ada nggak nih? Waduh, kalau itu sih tergantung permain. Karena pasti kan mereka punya kursi ya di daerah ya. Mau nggak mau itu harus di-manage. Dan saya nggak tahu nih, nafsunya udah masih semangatnya masih sama nggak seperti yang dulu gitu. Memang karena dulu kan mereka kritis terhadap berbagai macam isu-isu yang ya sebenarnya menjadi oposisi yang menarik gitu ya anak-anak muda ya. Tapi mereka udah nggak muda lagi juga sekarang ini. Udah nggak muda. Yang menarik gue sih sekarang ngelihat apa yang terjadi di ATR BPN men. Menterinya AHY, wakilnya Raja Juli. Nah, ini gimana tuh kan? Ini kan yang dulu ini kan yang suka nyela-nyela menterinya kan. Itu seru kan makanya. Jadi ya kita lihat aja lah. Tapi biasanya kalau udah jabatan tuh semua berusaha untuk kalem. Untuk kalem ya. Iya biasanya. Tapi menurut lo SBY AHY masuk ke kabinet Jokowi menurut lo tepat gak? Kalau menurut saya kalau sebenarnya gini, kalau Demokrat itu AHY itu banyak hal yang kurang istilahnya tuh menjadi public figure ya. Padahal dia sebenarnya bisa jadi tokoh lebih kuat lagi daripada bapaknya gitu. Tapi dia nggak mengambil peran-peran itu. Jadi dia lebih banyak main di ya istilah selancar di gelombang. Dia menciptakan gelombang gitu. Kira-kira gitulah. Kok gue yang nanya gue yang nanya lu nih. Iya tapi itu lu bagus tuh gelombang-gelombang maksudnya gimana sih? Coba dijelaskan dong ke penonton PHD ini maksudnya gelombang-gelombang. Makanya kan kalau kita lihat. Bentar lagi kita kudeta dia bro. hasilnya Demokrat nggak maksimal kan? Iya. Ya istilahnya naik tapi nggak signifikan lah. Cuman 1-2% aja. Nggak naik bos. Nggak dong, naik dong 6% ke 7% naik lah. Oh dia sekarang 7%? Iyalah, tapi tipis lah. Tapi kalau dari perolehan kursi kita nggak tahu ya. Karena ini baru suara aja. Kalau kursi bisa aja turun. Karena tergantung daerahnya yang mana yang hilang dan daerah mana yang dia dapat gitu kan. Nah, jadi kalau analisa gua sih sebagai orang yang suka ngeliat politik gitu ya. Ya sebenarnya perannya AHY ini penting banget untuk mendrive semangat daripada kader-kadernya gitu. Kan mereka sebenarnya dengan dikerjain 01 kan anjlok gitu kan semangatnya gitu. Nah ini harus dibangkitin, ngebangkitinnya itu bukan dengan cara diam-diam aja gitu. Gua tuh sebenarnya kalau lu lihat hasil perhitungan suaranya caleg-caleg Demokrat, yang gede cuma nomor 1 aja. Iya. Yang lain di bawahnya kecil-kecil. Artinya apa? Yang lain-lain nggak ada semangat, nggak kerja. Jadi nggak ngedorong gitu, nggak ngedorong partainya. Gitu. Benar-benar. Itu sebenarnya. Nggak nyangka AHY masuk kabinet. di kabinet itu di zaman Jokowi.
Kalau zaman Prabowo, gue hampir yakin dia masuk. Masuk ya. Karena kalau zaman Jokowi itu kan gini ya, AHY itu kan bibitnya emang kinclong, men. Oh iya. Tarnos terbaik, terus Adi Adi Makayasa. Makayasa, Harvard juga lulusan terbaik. Gitu ya. Dia tuh saingan yang cukup berat untuk Gibran itu sebetulnya. Sangat berat. Iya, jadi gue tuh nggak nyangka juga. Lu bukan mau ngadu duit nih kan? Enggak bukan. Tapi benar-benar ini Pak Jokowi masukin ini kalau AHY kemarin diparing itu, begini ya ini susah. kualitasnya dahsyat sih. Makanya gue pikirnya AHY apa ada peran Pak Prabowo ya, karena kan sebelumnya kan SBY sama AHY ketemu Prabowo tuh. Ya. Terus habis itu AHY masuk. Mungkin juga Prabowo ngomong juga kali sama presiden ya. Ya. Ini AHY masukin aja pres. Ya mungkin juga ini bagian daripada melihat situasi hasil pileg itu juga gitu kan. Karena Demokrat nggak ngekick, padahal partai-partai yang ikut Prabowo juga tinggi-tinggi kan, apalagi Golkar kan. Udah dahsyat banget. Itu gila itu partai lo ya. Ya memang begitulah, Golkar jago. Sebenarnya kalau Golkar tuh jago main lapangan. Dan bansos ternyata banyak disalurin lewat situ juga. Gitu katanya ya infonya, tadi gue nggak tahu ya. Begitu milih pemimpin nasional, ntar dulu lo. Peran gue sama peran lo bisa jadi sama nih kita. Pokoknya kalau masuk Golkar, targetnya itu pasti pileg kuat gitu. Tapi masa pilpres, sampai kapanpun juga kayaknya Golkar susah punya capres. Iya, mana? Nah, kayaknya. Ini bahkan yang mau gantiin Erlangga aja gue nggak ngeliat juga nih. Karena dia berhasil loh, ini Erlangga nih. Di Golkar nggak ada urusan berhasil atau nggak berhasil. Pokoknya kalau ganti aja. Ya bukan dinamikanya dong. Justru kalau berhasil ini, suaranya naik. Wah ini justru jadi inceran dong. Oh gitu ya? Iya dong, siapa aja mau dong posisi itu. Ngatur-ngatur macam-macam dong. Jadi maksud gue nggak ada. 2004. Kagak 2004. Jadi maksud gue nggak ada penghargaan buat Erlangga nih, karena dia nggak ada urusan. Ingat kan 2004? 2004 apa yang kejadian? Apa yang terjadi? Golkar menang dong, Golkar juara 1. Akbar Tanjung, tapi kalah di Pilpres. Ya, Pak JK jadi wapres kan? Ya, bukan didorong oleh Golkar. Nah, apa yang terjadi? Gonjang anjing. Bukan, JK ngambil Golkar kan? Iya, gonjang anjing. Akbar Tanjung kan kegeser. Gitu. Jadi justru karena posisinya kuat dan besar, ini menjadi seksi. Seksinya di dalam konteks siapa penguasanya. Nah artinya sebenarnya kuncinya adalah hubungan misalnya Prabowo dengan Erlangga ke depan. Apakah sebagus itu? Kalau Prabowo nggak yakin dengan Erlangga, dia bisa aja mendorong calon yang lain dong di dalam konteks ini. Dan Golkar ini jago-jago lobby semua, jangan salah. Nah, tunggu dulu. Ini pertanyaan gue nih, ini mulai asik nih. Lu kok jadi yang nanya-nanya gue? Ini kan kita ngobrol nih, kita ngobrol ya. Begitu dong. Kita ngobrol nih. Ini menarik nih. Lu kehabisan bahan loh. Kagak. Ini menarik buat gue nih. Nih ya, Prabowo tuh kan deket banget sama Cendana. Ya. Dia akan mengembalikan Golkar ke keluarga Cendana nggak? Menurut lo? Karena kan ada Mbak Tutut di situ gitu ya. Begini. Kalau Titi sama Tommy kan udah punya partai sendiri. Begini. Gimana? Golkar ini walaupun terlepas daripada pengaruh kekuasaan itu sangat kuat begitu ya. Tapi itu harus mengikuti tatanan ya. Kalau seseorang belum pernah menjabat sebagai ya istilah pengurus DPP selama 1 periode, itu kemungkinan nggak akan mungkin lolos menjadi calon ketua umum ya. Jadi sulit kalau Mbak Tutut. Mbak Tutut pernah zaman dulu kan? Rasanya belum deh. Dia belum. Waktu dia jadi menteri itu bukan dia salah satu ketua. Yang udah lolos verifikasi Golkar itu adalah Mas Tommy. Nah, Mas Tommy sudah pernah maju tapi kalah kan kontestasi waktu itu pertarungan antara Bang Surya sama Bang Ical tuh yang dimenangkan kemudian oleh Bang Ical. Nah ini sih sebenarnya gambarannya. Jadi tergantung, kalau menurut saya relevansi dikembalin ke Cendana pun juga nggak ada. Karena sebenarnya ada kader-kader Golkar lain yang mau ini dari dalam. Pasti mereka akan nahan itu. Selain Bamsud siapa sih, Man? Ya kita lihat aja nanti. Bahlil katanya mau tuh. Ya sebenarnya persoalan. Bahlil tuh Golkar bukan sih? Golkar. Tapi ya keluar masuk lah gitu. Masuk keluar apa keluar masuk? Pokoknya 10 tahun lalu keluar. Tapi kan bisa aja dia masuk lagi sekarang. Kita nggak tahu juga gitu kan. Nah, jadi nanti kita lihat aja. Kalau misalnya dia mau serius, ya boleh. Sebenarnya gini, kalau Golkar itu adalah partai yang dinamis. Lu megang kekuasaan di Golkar pun, belum tentu lu survive. Banyak hal, intrik dan lain. Jadi lu harus benar-benar pendekar semua tuh memang pendekar semua. Lu harus kuat, jago, dan akomodatif juga. Ini menurut seorang pemuda yang berhasil menaklukkan Golkar tuh baru Jokowi tuh. Ini kok jadi setelah gue yang diwawancara ya? Udah stop! Kayaknya itu dulu terakhir jauh tuh. Lo kan lebih ngerti Golkar tuh. Jadi selain Soeharto, yang berhasil menaklukkan Golkar ini baru Jokowi dong.
Sebetulnya enggak. Pak JK pun sudah pernah. Ya. Oh. Jadi Pak JK itu di dalam konteks perjalanan itu adalah salah satu ketua umum yang melarang kita bermain anggaran di DPR waktu itu. Luar biasa itu. Setelah itu ya dibuka lagi. Setelah Pak JK dibuka lagi. Makanya alhamdulillah jangan Pak JK itu sebenarnya kasus di dalam konteks urusan yang begituan itu agak-agak sedikit kurang. Ada beberapa kasus lainnya yang macam-macam gitu lah, tapi relatif kecil dan tidak signifikan. Nah, itu. Tapi sebelum masanya Pak JK dan sesudahnya, wah rame lagi bro urusan begini. Oke, itu tadi beberapa hal. Gila loh, kenapa gua jadi narasumber? Ini udah kebalik-balik dunia. Nah, boleh saya minta jus kedondong? Gua kaget. Jus kedondong. Bani gak bilang-bilang sih. Jus kedondong. Mau apa? Jus kedondong lah ya. Jus kedondong, men. Enak bro, seger bro. Biar pagi-pagi. Jangan. Kalau orange juice Golkar banget. Gue sekarang agak-agak hijau dikit nih. Gue udah jangkut nih soalnya. Nah, gue jus kedondong. Saya itu aja lah. Kopi tarik. Kopi tarik yang panas. Panas ada dingin bisa. Emang kalau dingin enak lah. Enakan panas. Yang panas dong, yang panas ya. Iya. Iya, thank you. Makasih Mbak. Luar biasa. Cukup lah. Nanti kalau makan nanti Pak Hendy nggak balik-balik. Lu jus kedondongnya mau pakai kopi nggak? Enggak. Udah cukup. Udah, makasih ya Mbak. Balik aja jangan ngagetin gitu Mbak. Nah, ya Allah. Lu cocok sebenarnya jadi nanti apa namanya nih pengamat tetapnya di sini nih bro. Nah, ya boleh. Nah, jadi sekarang kembali ke judulnya nih, prediksi Hensat di sini. Oke. Jadi menurut gua 20 Maret itu adalah salah satu masa krusial lagi di Indonesia. Jadi pada saat elected presiden diumumkan hingga presiden yang baru itu dilantik. Bisa jadi terjadi analisa lu macam-macam. semua partai pasti nerima karena masalah pileg tadi ya? Iya, kalau menurut gue sih gitu. Sulit sekali dibedakan antara, jadi kalau misalnya tolak pemilu, itu memang semua hasil harus ditolak. PSI seneng banget men, pasti paling depan dia, saya setuju. Tadi ada Armando langsung buat lagi ya. Iya, dia paling depan tuh. Kaisang ngobrol paling depan kan. Protesnya sama siapa ya bapaknya. Ini pokoknya gitu. Jadi, nah sekarang kita lihat nih orang-orang yang pengen jadi menteri. Hasrat berkuasa itu men. Itu tuh sulit terbendung. Dan biasanya memahami juga sampai berapa lama dia bisa berkuasa. Pak Jokowi itu menurut gue juga mungkin dia mengenal Prabowo ya. Tapi Prabowo mungkin belajar banyak juga dari Jokowi gitu. Paling kan dia mikir juga kan begitu dia menang nih ya. Oh gitu ya caranya menang ya. Dia akan flashback tuh 2014, 2019. Oh pantes ya gue kalah ya. Ternyata ada hal-hal yang dia nggak lihat gitu kan ya. Dan sekarang dia belajar. Nah. Itu yang pertama ya. Jadi ada fase tersendiri. Kemudian tentang kesehatan Pak Prabowo. Gue yakin karena dia presiden, dia bisa mendatangkan semua obat paling manjur, dokter paling pinter, teknologi kesehatan paling canggih. Ini orang insya Allah hidup sampai 5 tahun. Kecuali emang yang di atas yang lain ya. Gue rasa dia sehat. Jadi ini pemerintahan akan Prabowo men. Betul. Nah sekarang kan berapa banyak menteri-menterinya Pak Jokowi yang tetap mau jadi menterinya Pak Prabowo. Ini kan persaingannya, persaingan jadi menteri. Kayaknya ada yang nggak bisa tuh, karena susah, yang suka nyulitin anggaran kayaknya. Oh ya agak susah tuh. Itu susah itu ya. Susah. Kan ada Fuad Bawazir ya. Di kubunya Pak Prabowo di Gerindra ya. Nah, itu mungkin bisa jadi tuh. Bisa Dia jadi pernah juga jadi Menkyu kan. Betul. Nah itu mungkin tuh ya. Nah terus ada lagi menteri-menteri yang memang udah nggak mau sama Pak Prabowo kan, karena kemarin sudah Ganjar gitu ya. Profesional juga ya bisa iya bisa enggak. Oh kalau yang di Ganjar itu memang udah kayaknya hubungan sama Pak Prabowo juga udah susah ya. Sejak 2019 udah agak susah. Sekarang kan partai ada 4 yang masuk Senayan ya di kubu Prabowo. Mungkin kita bedain lah antara Gerindra dan Golkar. Mungkin Gerindra 6, Golkar 5, Demokrat katanya 3, PAN 3. Itu udah berapa tuh? 11 tambah 6. Jadi 17. Gerindra maksudnya cuma segitu? Kan 6 Gerindra kan udah dapat presiden. Iya enggak lah, tergantung Prabowo aja itu mah. Ya itulah tergantung Prabowo. Pak Jokowi menurut gue juga dapat jatah lah. Pasti Gibran jatahnya dapat lah tuh. Dapat jatah lah, tapi nggak banyak-banyak lah. Jadi... Ya. Terus
Ini menurut gue ya. Jadi gini, gue inget lu waktu di quick count itu, lu ngomong, wah ini artinya nih Jokowi 3 periode nih. Oh iya. Nah, lu ngomong gitu tuh. Ya. Nah, itu yang tapi lain bakal tuh. kejadian nggak? Atau ini bukan Jokowi, tapi Prabowo? Semakin kesini. Nah. Terus juga gue lihat-lihat Prabowo sebelum-sebelumnya kan kita baca buku juga ya. Nah. Ini bisa jadi gagal ini Jokowi 3 periode. Gagal ya. Jadi ini Prabowo periode pertama. Oh. Tapi jadi, mungkin kita bisa ngelihatnya itu di 2 tahunan. Nanti Prabowo powernya overshadowing si Gibran. Iya dong. Kan dia di atas presiden. Jadi menurut gue Prabowo tuh akan memanfaatkan waktu selama dia jadi presiden. Kenapa? Hubungan dijaga baik, tapi power tetap di-keep. Iya dong. Kira-kira gitu ya? Karena dia ini mau tidak mau harus membuktikan dirinya ke rakyat Indonesia. Apa yang harus dia buktikan? Rakyat Indonesia, kalian salah baru memilih saya sebagai presiden sekarang. Mestinya sebelum-sebelum ini kalian sudah pilih saya. Iya. Jadi dia akan menjadi presiden dengan semangat itu. Betul. Dia harus nunjukin membuktikan bahwa aduh maaf Pak Jokowi. Bebatuk gua. Iya. Kalau Pak Jokowi kan adalah kita. Si Prabowo ini akan membuktikan bahwa dia lebih dari kita. Saya Prabowo lebih dari kita. Canggih kan? Mantap tuh, keren tuh. Ya. Nah Mas Gibran kan wakil. Ya sabar. Iya. Mas Gibran nanti dapat silakan relawan-relawannya, ketua-ketua lembaga mungkin lah. Oke, banyak yang menganalisa Gibran ini akan menguat. Itu gua tuh juga yang analisa. Oh, seperti itu. Gimana analisanya? Tapi kan overshadow nih sama Prabowo nih nanti nih. Waktu itu kita juga memprediksikan Pak Jokowi itu akan selalu menjadi petugas partainya Bu Mega kan. Tapi akhirnya si petugas partai itu tidak mengikuti ibunya lagi gitu. Dia keluarlah menjauh dari ibunya, bikin kereta gerbong sendiri. Gibran punya potensi itu, punyalah. Jadi maksud gue, keluarga Jokowi ini kita nggak boleh anggap remeh, men. Iya. Benihnya nih bapaknya itu udah canggih, jenius secara politik. Betul. Gibran ini begitu-begitu jadi wapres, men. Siapa yang menyangka Gibran bakal jadi wapres? Waktu jadi wali kota aja kita bingung. Iya. Walaupun kita melihatnya memang ya udahlah itu Pak Jokowi. Tapi kan kita waktu itu kita bebaskan tuh Pak Jokowi. Nggak ada protes keras kan? Betul. Ya udah maju Gibran. Golkar juga sih dukung waktu itu kan. Terus sekarang Gibran jadi wapres. Menurut gue orang yang harus diwaspadai pertama oleh Pak Prabowo itu ya Gibran. Wakilnya sendiri. Iya. Gibran loyalnya ke Pak Prabowo apa ke bapaknya? Bapaknya lah. Jadi menurut gue keluarga ini jenius secara politik. Lu nggak boleh anggap remeh orang-orang ini. Jadi kalau sekarang kita ngelihat Gibran masih 36. Ya aduh, makasih Mbak. Oke. Apa tuh? Tuh Tuh kan. Mbak, lupa nih saya. Bukan Gibran nggak boleh disepelekan. Jangan disepelekan Gibran. Ya. Karena bibitnya ini udah jenius secara politik. Jadi kalau sekarang kita melihat Gibran masih 36. Tapi kan politik nggak bisa diajarin bro. Iya. Politik harus belajar sendiri. Harus bisa berenang sendiri. Kira-kira sekarang ini kan Gibran ini kan disekolin sama bapaknya tapi PR-nya dikerjain bapaknya gitu kan. Ujiannya dikerjain bapaknya gitu. Nah kapan belajarnya dia kira-kira? Siapa yang bisa menjamin kalau sebetulnya jawabannya itu dari Gibran bapaknya cuma nulisin doang? Ya kan nggak nulisin doang. Sampai nganterin ke gurunya juga. Enggak, kalau menurut gue sih kita salah kalau kemudian Prabowo ini meremehkan seorang Gibran. Oke. Termasuk seorang Kaesang. Tapi Prabowo itu orang yang ini loh, yang fair banget loh. Pasti dia juga berterima kasih orangnya. Dia bukan tipe pengkhianat loh sebenarnya. Iya, gue setuju juga. Prabowo ini independen, nasionalis. Tapi menurut gue kecintaan dia terhadap Indonesia itu karena dia ingin membuktikan bahwa gue nih bisa jadi presiden dan gue bener nih jadi dan presiden. Akan bagus gitu. Dan akan bagus. Dia paham ekonomi. Geopolitik. Bisa bahasa internasional tuh beberapa biji bro. Ya. Bagus-bagus, lancar-lancar gitu. Terus kemudian ini semangat, dia punya partai kuat juga kan. Didukung nih. Nah, jadi kira-kira nih nanti itu jadi oposisi menguntungkan nggak? Menurut gue ya,
sebagai rakyat ya. Gue tuh pengennya 0103 tuh partainya. Beroposisi Di luar semua. pemerintah lah. Nah, itu udah di atas 50% loh. Karena menurut gue banyak yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Aksi Kamisan tentang pelanggaran HAM. Dia harus jawab itu. Kalau memang Prabowo canggih, cangcing, nasionalis, ya terbuka datengin aja. Berdialog. Aksi Kamisan masih ada. Selain PR yang makan gratis, susu gratis itu. Jadi menurut gue... Dan dia janji politiknya juga enak ya. Makan siang gratis doang. Gue tuh satu yang gue kagumi Pak Prabowo waktu... Sambil minum bro. Iya, lo kelihatannya aus ya. Iya nih. Gimana? Udah jadi PKB langsung? Maksudnya? Ini kan hijau. B3 juga hijau. Iya, tapi ini warnanya PBR agak nih. kuning-kuning dikit. PBR nih. PBR udah nggak ada lah. Iya, tapi warnanya kayak gini. Apa tadi gue bilang? Oh, gini. Lupa gue. Iya tadi di dalam konteks apa lebih bagus, lebih enakan oposisi atau enggak? Iya, jadi yang di luar 0103 pendukungnya oposisi. Iya, jadi gini, Pak Prabowo itu kan punya banyak banget pekerjaan rumah ya. Iya, iya. Sehingga kalau ada oposisinya itu dia bisa terus mengingatkan Pak Prabowo. Emang sih, gue ada deg-degannya juga. Karena kan cerita-cerita tentang Pak Prabowo itu. Tapi kan tipikal kayak PKB misalnya gitu kan nggak pernah oposisi dan dia seneng nyantol di kekuasaan. Ya gue nggak tahu ya. Soalnya kan PKB juga, gimana? Tadi kan lu nyinggung PKB. Iya, ada tunggu sebentar. Tadi gue ingat apa yang mau gue selesaiin. Jadi waktu debat itu ada satu hal yang gue kagum sama Prabowo. Dia kalau setuju dia bilang setuju. Kalau ada ide yang bagus dari lawannya dia bilang bagus gitu. Orangnya logis sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya dia bukan politisi amat gitu kan. Kalau politisi kan susah tuh ngaku-ngaku gitu. Muter-muter dulu ya. Iya, muter-muter dulu. Oh, dia langsung tuh. Nah, itu sebetulnya harapan tuh buat rakyat. Jadi artinya mudah-mudahan memang dia bisa bagus. Gitu ya. Iya. Dan objektif gitu. Objektif. Kalau Anda nggak bisa kerja ya udah nggak usah lah. Nggak usah di sini gitu kayak gitu. Nah, PKB kalau menurut gue dia emang nggak pernah punya masalah sama penguasa. Apalagi suara dia sekarang naik. Masalahnya kan Caimin ninggalin. Nah, itu gimana tuh chemistry-nya? Kalau diminta ninggalin gimana? Ninggalin gimana maksudnya? Ada skenario yang memang ujungnya biar seperti ini. Oh. Bro, kalau Caimin masih jadi wakilnya. Caimin disuruh ke sana memang gitu. Iya, kalau Caimin masih dengan Prabowo kan gimana Gibrannya? Iya. Memang disuruh gitu ya. Iya, udahlah Caimin mau jadi wapres kan. Tapi infonya itu kejutan itu. Itu kejutan. Jadi Caimin nggak ngomong-ngomong Prabowo. Menurut ceritanya ya. Infonya. Kan, tapi kalau kita runut-runut, kalau Caimin masih di situ, Gibran gimana? Iya. Tapi Prabowo pasti perlu dukungan lah ya. Perlu dukungan parlemen yang kuat juga kan, supaya dia bisa jalan semua programnya. Karena ternyata Gerindra nggak signifikan banget naiknya ini. Iya, yang gua ngeri ini ternyata cuma PDI Perjuangan aja yang berada di luar pemerintahan. Karena PKS kan juga sebetulnya ya oke lah dia ada PKS beberapa sama Prabowo cukup deket tuh ya. Jakarta. Sebenarnya walaupun di luar kemarin. Dekat gitu. Gitu sih, gue tuh tadinya ngarepinnya emang kompak aja 0103. Kalau semuanya masuk di dukung apa namanya, misalnya semuanya pada akhirnya walaupun dukung pemerintah nggak ada oposisi gimana tuh ya? Ya rakyat mengharapkan Pupida dan Hensat lah. Ngomong gini terus, kritik terus ya. Jadi PHD 4K ini akan terus akan gitu. Panas banget nih. Jadi gimana tuh ya ntar ya? Kira-kira Pak Prabowo itu akan jadi Prabowo seperti yang gue bilang di debat, fair itu, atau seperti yang diceritakan orang tahun 98? Ya. Hal-hal yang dulu, seperti misalnya katakan di 2014, 2019, Prabowo kan selalu bilang, kita harus menjadi macan Asia lagi, kita harus bangkit lagi, gitu kan. Itu kira-kira visinya masih sama, karena kan sebenarnya bukan dalam konteks persoalan wawasannya, tapi kan beliau ini juga umurnya kan udah seperti 2014, 2019 gitu loh. Gua rasa inilah saatnya dia membuktikan itu semua, Bos. Iya. Apakah dia akan maju lagi di 2029? Per hari ini gua rasa dia nggak akan maju. Per hari ini ya. Jadi mungkin 2029 itu kita akan lihat anak-anak presiden maju lah. Gibran, Kaisang mungkin ya. Puan, AHY. Maju tuh. Iya. Enaknya jadi anak presiden ya kalau kayak gitu. Iya, salahin bapak lu lah. Anaknya Prabowo maju nggak kira-kira? Nggak tahu ya. Tapi kalau Mas Didit mau maju, Mas Didit kayaknya nggak terlalu tertarik gua nggak tahu ya. Dulu juga Gibran begitu, nggak tertarik tapi dia jadi juga. Tiba-tiba jadi gubernur DKI. Iya, kali aja kan Mas Didit ngeliat Gibran, enak juga nih orang jadi wapres ya, maju juga dia. Iya.
Tapi menurut gue pembuktian Prabowo itu justru nggak akan sampai 5 tahun, men. Proses pemilu itu akan dimulai di 2027 kan. Iya. Maka mulai kelihatannya di situ ya mainannya. kalau dia mau maju lagi dia cuma bisa kerja 3 tahun. Jadi tapi kalau dia legowo cuma 1 putaran dan mempersilahkan anak-anak muda Indonesia meneruskan dia di 2029, Ya. dia akan all out 5 tahun itu, ya, memastikan pembangunan yang dia lakukan versi dia Ya. itu terjadi. Gini, ada skenario 2029 yang menarik. Kira-kira Prabowo lawan Gibran gimana? Prabowo lawan Gibran, Gibran pakai kendaraan politik apa? PDI mungkin atau PSI atau Golkar kali. Nah, artinya kepentingannya ada ya ngambil Golkar ya? Aduh dong. Jadi Golkar bisa diambil sama Erlangga atau sama Gibran kira-kira? Kalau menurut gue ya, kalau dari pembicaraan tadi, gue sih optimis tuh pendekar-pendekar Golkar kayak Pumpida gitu ya, terus yang lain-lain itu akan menjaga Golkar untuk tidak diambil alih oleh gitu orang-orang itu. Tapi kan lo kan tadi bilang supaya tetap jadi partai yang tunggu, terbuka gitu kan. bentar. Teorinya tadi lo bilang apa? Kalau mau jadi ketua umum sudah Harus jadi pernah ketua jadi dulu, pengurus dulu. pengurus Ya. dulu segala macam kan gitu. Tapi kan Pak Jokowi punya pengalaman. Apa ya? MK aja udah aturan gitu. Apalagi ada RT Golkar gitu ya. Tapi kelak nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Iya. Apakah dia bisa mengandalkan Gibran seperti itu? Nah, ini kita lihat aja gitu. Tapi yang jelas kan Pak Jokowi sudah berhasil mengantarkan Gibran. Merontokkan PDI Perjuangan sulit. Emang susah, Bro. PDI Perjuangan sama PKS tuh ya lo lebih paham lah. Akar rumputnya tuh dahsyat tuh. Kuat ya. Kuat. Jadi emang agak susah. Kaisang, PSI juga gagal. Gitu. Walaupun mungkin dia di kota-kota besar masuk kali ya DPRD-nya itu. Jadi ya memang ya harus ada partai besar kalau you get some, you lose some juga lah. Kalau mau 2029 itu berhadapan, Gibran harus punya partai besar yang ngedukung dia. Kalau enggak ya lebih baik bermitra lagi gitu. Kalau Prabowo masih mau maju. Ya, PDI Perjuangan kan pasti akan besar juga. Demokrat juga akan besar. PKB, PKS gua rasa masih ada waktu juga untuk besar. Justru tantangannya adalah di Gerindra. Kalau Pak Prabowo masih jadi ketum, menurut gue sih akan kuat terus. Tapi kan entah siapa kan kita belum lihat nih siapa yang disiapkan oleh Pak Prabowo sebagai ketum Gerindra juga. Itu desas-desus bener gak sih? Apa tuh? Pak Jokowi akan jadi ketum Gerindra? Waduh, wallahu alam bisawab tuh kalau kayak gitu. Nah, lu kan dekat sama kekuasaan. Betul, tapi kan kayak gitu-gitu kan kadang-kadang kita cuma denger gosip ya. Jadi istilahnya, gue juga denger, tapi gua nggak confirm tuh kayaknya. Belum gua confirm, gua bisa confirm bener. Tapi ya kalau misalnya karena lu dekat kekuasaan, kalau gua kan nggak mungkin juga. Lu dipanggil nih Pak Jokowi ya. Mas Pumida. Menurut Mas Pumida, saya sebaiknya bagaimana ini? Kondisi politik ini seperti apa nanti kira-kira? Lu akan jawab apa kira-kira? Gua bilang itu nggak mungkin kejadian, Pak, karena gua nggak mungkin dipanggil sama Bapak gitu. Orang diceritain lagi dipanggil. Ya kalau kita ditanya nasihatnya sebenarnya gini, Bapak itu harusnya jadi negarawan. Kalau Pak Jokowi kemarin konsult sama gua, nggak sevulgar gini lah permainan lah, kira-kira gitulah. Ya tapi kalau konsult sama lo, Gibran nggak mungkin jadi wapres lah. Udah bener nih Pak Jokowi nggak konsult lo. Bisa aja, sebenarnya bisa aja. Tapi dibuat dengan cara yang lebih elegan, bro. Gimana? Ada banyak. Ya udahlah, kita nggak usah berandai-andai. Nantilah itu cerita di luar ini aja, di luar podcast aja. Bakal terus jadi ketua umum PSI atau diganti ya? PSI-nya butuh dia. Oh gitu ya? Gini, selama Pak Jokowi masih presiden, dia ada nilainya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Pak Jokowi-nya turun, menurut gua, apakah Kaisang masih tetap bisa memerankan itu gitu kira-kira? Kira-kira gitulah. Kalau menurut gue sih, karena ada kakaknya. Jadi lumayan lah ya. Jadi lumayan lah, masih bisa dipegang lah. Masih bisa dicolek-colek lah ya buat ke atas Iya, gitu pasti ya. kan namanya kakak ya, bantu-bantu adiknya lah. Minimal bisa berkantor di kantor Wapres lah di sebelah sana tuh. Ini gue sih belajar ya. Ya. Apa yang terjadi dengan Jokowi ini. Jadi ini keluarga nggak bisa kita anggap remeh, Bos. Begitu ya. Dia punya... Kita juga nggak pernah nganggap remeh sebetulnya. Dan gua nih orang yang selalu ngedukung Pak Jokowi, bro. Iya. Jadi gua juga respect banget sama Pak Jokowi. Nah, dalam arti itu begini. Tadinya gue pikir kan ini presiden ini, Pak Jokowi kan datang dari keluarga sederhana. Ya, itu yang gue suka. Itu yang adalah dia nilai juga yang gue suka. Bisa menjadi presiden karena semangat reformasi. Betul. Karena demokrasi.
ya gue tadinya kepikiran ya dia akan begini gitu, lurus terus kemudian selesai ya gantian. Husnul khotimah lah ya. Iya kan enggak gitu ya. Jadi artinya ya kita mesti belajar juga tuh. Iya. Perjalanan yang ini mungkin keluarganya juga nggak lurus-lurus amat gitu, bukan lurus-lurus amat, nggak polos-polos amat. Ya gitu. artinya politikingnya jalan lah, bermain politiknya pragmatis dan kemudian juga ya bisa dibilang agak Machiavelli sedikit kan sebenarnya kan. Oh, bukan sedikit bro, banget itu banget. Machiavelli-nya banget. Gua eufemisme aja itu sebenarnya. Lu biar ngehiperbolain gitu kan, kira-kira gitu. Pak Jokowi sama Bu Mega akan berdamai nggak? Menurut gua terbuka itu, masih terbuka ya. Kalau menurut gua ya ada tapi kecil lah ya. Enggak, karena gini, ini kan agak beda ya. Kalau hubungan antara Bu Mega dan Pak SBY dulu itu tidak ada korelasi di dalam konteks satu keluarga partai, satu keluarga ideologi, itu satu. Yang kedua, SBY mengalahkan Megawati secara pribadi langsung. Ya kan, kalahnya di Pilpres. Nah, kalau ini kan enggak, bukan Pak Jokowi walaupun Gibran yang di ini kan. Menurut saya masih ada ruang di situ untuk kemudian konsolidasi ya. Jadi agak berbeda gitu, Bro. Walaupun dan kemudian Bu Mega juga sekarang nampak sudah menjadi sangat negarawan ya, dan tidak saran-sarannya tuh nggak kayak dulu lagi lawan, hajar. Wah, ini beda banget gitu sekarang. Coba kasihan rakyat, jangan ribut-ribut. Udah berbeda gitu. Memang dari segi kebijakan, kalau umur itu sudah semakin bertambah, kayaknya kebijakan bertambah gitu. Jadi ruang konsolidasi itu ada kalau menurut saya. Kalau gua ngelihatnya gini, Bu Mega ini kan penjaga negara ya. Ya. Yang dia jaga ini negara hukum. Jadi pada saat ada jadi orang lebih ke arah ideologis nih ya. Bukan, jadi kalau ada orang berusaha mengubah negara hukum ini jadi negara kekuasaan, dia menolak tuh. Makanya yang 3 periode dia langsung tolak, enggak. Nah, apakah ini akan menjadi dasar keputusan-keputusan Ibu Mega selanjutnya? Itu yang perlu kita lihat ya. Tapi menurut gue, tapi kalau menurut gue, jadi yang akan dilihat adalah bahwa pemilu sekarang ini prosesnya itu sangat buruk pertama, kemudian dan ini akan menjadi catatan Bu Mega di dalam konteks menjaga tadi ya. Iya. Nah, itu boleh. Ini buruk banget man. Buruk ya. Pelaksanaan pemilu ini. Ya, dengan sebuah kita semua berkabung lah saya rasa ya. Bagi orang-orang yang nalarnya waras gitu ya, kita berkabung semua. Dan hampir semua orang saya tanya begitu juga. Ya itu tadi ya, kita masih gua nggak mau mengkira-kira apa yang terjadi dari 20 Maret sampai 19 Oktober. Itu pasti ada fluktuasi politik yang luar biasa kalau menurut gua. Itu ngeri, Bro. Iya. Nanti bakal banyak yang kecewa itu. Jadi euforia kemenangan itu tidak akan tertranslasikan sampai Oktober itu. Iya. Pasti banyak intrik, banyak. Walaupun mungkin akan reda sebentar karena itu kan bulan puasa ya. Ya, dalam konteks politik nggak ada bulan puasa, Bro. Enggak, kenapa gue sebut bulan puasa? Gue ngeri juga harga-harga barang. Man. Oh iya ya. Tapi kalau dalam konteks ekonomi ini krisis di depan mata sebenarnya. Sebenarnya challenge-nya Prabowo ke depan ini adalah menghadapi krisis, bukan dalam konteks politiknya sebenarnya. Itu kenapa beras jadi mahal banget sekarang ya? Ya karena India nahan. Kan kita ngimpor dari India, Bro. Nanti lu lihat aja di podcast kita sebelumnya, nanti gua kirim. Nah, itu udah dibahas soalnya. Nanti masa gua bahas ini lagi. Enggak, itu ntar udah lu jangan nanya-nanya dulu. Gua nanya lu cocok jadi host. Gua cocok jadi narasumber kayaknya. Kita mesti sering ngobrol berdua, men. Nah, makanya kan gua dari dulu gua pengen ngundang lu. Cuman karena lu yang sibuk, gua yang nggak matching. Nah, ini baru kejadian. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa terus kita ngobrol-ngobrol terus. Nah, dan jadi apa nih pesan kepada ini? Sobat forum nih, gimana nih? Nah, kalau menurut gua perjuangan terhadap demokrasi ini terus digaungkan aja. Oke, jadi terus berjuang secara demokrasi kan macam-macam ya. Ada yang walaupun partai nanti kebanyakan ada yang mempertanyakan hasil pemilu, ada yang kemudian mempertanyakan hasil pilpres dan lain-lain, silakan dipertanyakan aja. Dan dalam ranah demokrasi pula, menurut gue mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ranah yang baru gitu ya. Ranah yang baru itu gue nggak tahu apakah ya kan kalau menuju ranah yang baru kan ada yang dikebalik-balikin dulu, ada yang kacau balau terus kemudian jadi baru, atau kan memang smooth barunya. Tapi ini sebuah perjalanan yang tidak pernah gue sangka untuk Indonesia. Gue pikir setelah Soeharto jatuh,
Demokrasi kita tuh jalannya lempeng-lempeng aja. Bahkan meningkat kualitasnya ya. Smooth gitu ya. Bahkan gue punya pada saat SBY 10 tahun, segitu-gitunya SBY demokrasi lah. Ya. Kita mesti makasih sama Ibu Mega karena dia nggak ngapa-ngapain Yang SBY ngebuka, itu. yang Ngebuka ngebuka. aja semua terus saya. Jadi dimulai dari Ibu Mega, dari Gus Dur, SBY, Bu Mega. Begitu Jokowi peaknya ini kita nggak menyangka akan seperti ini. Bukan Mudah-mudahan husnul khotimah ya. ya mudah-mudahan nanti kita punya pemimpin yang memang setia kepada garis demokrasi lah. Ya. Setia kepada, karena nggak bisa bos, intinya demokrasi itu lo nggak bisa nganggap diri lo bener. Betul. Maksud gue gini, gue nggak bisa, misalnya gue presiden, terus gue menganggap Pumpida kalau jadi presiden nggak akan lebih baik dari gue, itu nggak boleh. Ya. Karena esensi dari demokrasi emang gantian mempersilahkan pikiran Pumpida. Arisan lah itu ya, arisan. Ya. Untuk mempersilahkan itu bukan arisan juga, dipilih kan. Iya maksudnya dipilih, Iya. tapi maksudnya tuh di rollingnya dalam konteks arisannya di dalam Jadi konteks pilih pada itu. saat ada presiden beranggapan bahwa presiden selanjutnya itu tidak lebih baik dari dia, itu menurut gue kesalahan terhadap demokrasi dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan lagi. Dan kemudian bagaimana semangat reformasi kita tuh mudah-mudahan Pak Prabowo karena salah satu yang disebut-sebut ya. Dia punya keberanian untuk memperbaiki citra itu dengan berbuat yang terbaik untuk demokrasi dan reformasi. Amin. Terima kasih nih Bung Hensat nih, luar biasa nih. Kita tadi sudah menyaksikan diskusi yang panas, menarik, lucu juga. Tapi Bung Hensat malah saya jadi narasumber itu gimana itu ya? Ya ternyata cocok juga dia jadi narasumber ya. Biasa jadi narasumber juga sih. Nah jadi Sobat Forum itulah tadi PHD 4K prediksi Hensat di sini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, salaman dulu. Mantap.